Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pria bernama Dedi, yang sejak kecil memiliki ketertarikan luar biasa terhadap dunia elektronik. Meskipun keluarga Dedi tergolong sederhana, ia selalu merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sebuah rasa ingin tahu yang mendalam tentang bagaimana segala sesuatu bisa bekerja, terutama perangkat elektronik. Ayahnya yang bekerja sebagai buruh harian di sebuah pabrik kecil seringkali mengajaknya untuk memperbaiki barang-barang elektronik rusak di rumah mereka. Sejak saat itu, Dedi mulai mempelajari segala hal tentang perangkat elektronik, mulai dari televisi, radio, hingga peralatan rumah tangga lainnya. Namun, meskipun memiliki keinginan besar untuk mendalami dunia ini, Dedi tidak langsung memiliki akses ke pendidikan yang memadai di bidang teknik atau elektronik. Keadaan ekonomi keluarga yang serba kekurangan membuatnya tidak bisa melanjutkan pendidikan formal di bidang teknik, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat Dedi untuk terus belajar. Seiring berjalannya waktu, Dedi mulai membantu tetangga dan teman-temannya yang membutuhkan jasa servis elektronik. Pada awalnya, pekerjaan tersebut hanya sekedar untuk menambah uang saku, namun lama-kelamaan, ia menyadari bahwa ini adalah peluang besar yang bisa mengubah hidupnya. Setiap kali memperbaiki televisi rusak atau radio yang mati, ia merasa sangat puas. Bahkan, Dedi seringkali mendapatkan ucapan terima kasih yang tulus dari para pelanggannya, yang membuatnya merasa bangga. Namun, seperti halnya perjalanan hidup yang penuh rintangan, tidak semua berjalan mulus. Pada suatu hari, Dedi menghadapi masalah besar saat ia mencoba memperbaiki sebuah perangkat elektronik yang sangat kompleks. Ia merasa terjebak, karena meskipun telah mencoba berbagai cara, perangkat tersebut tetap tidak bisa diperbaiki. Uang yang ia gunakan untuk membeli peralatan dan bahan untuk memperbaiki perangkat tersebut hampir habis, dan ia mulai merasa putus asa. Dalam momen kekecewaannya, Dedi bertemu dengan seorang pria tua yang juga merupakan seorang pengusaha sukses di bidang yang sama. Pria tersebut melihat kebingungan Dedi dan menghampirinya. "Kenapa kamu tampak begitu cemas, Nak?" tanya pria tua itu. Dedi menceritakan seluruh masalah yang dihadapinya. Dengan sabar, pria tua itu mendengarkan dan kemudian memberikan sebuah nasihat yang mengubah hidup Dedi selamanya. "Jangan pernah takut gagal, anak muda. Gagal itu bagian dari perjalanan sukses. Ketika kamu menghadapi kegagalan, jangan lihat itu sebagai akhir dari segalanya, tapi sebagai pelajaran yang membuatmu lebih bijaksana. Setiap perangkat yang kamu perbaiki adalah sebuah tantangan, dan setiap tantangan itu harus dihadapi dengan tekad dan keyakinan. Jangan lupa, rezeki itu sudah ada jalannya. Kalau kamu benar-benar berusaha, segala sesuatunya akan datang pada waktunya." Kata-kata itu seolah menyuntikkan semangat baru dalam diri Dedi. Ia kembali mencoba memperbaiki perangkat elektronik tersebut dan, meskipun tidak mudah, akhirnya ia berhasil. Keberhasilan ini membuka matanya bahwa untuk sukses dalam usaha servis elektronik, ia harus terus belajar, beradaptasi, dan menghadapi setiap tantangan dengan hati yang lapang. Seiring waktu, nama Dedi mulai dikenal di sekitarnya sebagai seorang ahli servis elektronik. Bisnis kecil-kecilan yang ia rintis berkembang pesat. Namun, tidak hanya kesuksesan materi yang ia raih, melainkan juga keberkahan yang datang dalam hidupnya. Setiap kali ia berhasil memperbaiki perangkat elektronik, ia selalu berdoa agar pekerjaannya membawa manfaat bagi orang lain dan diberkahi oleh Tuhan. Dedi mulai memperluas usaha servisnya dengan membuka toko kecil di pinggir jalan utama kota. Dalam toko itu, ia tidak hanya menyediakan layanan perbaikan, tetapi juga menjual berbagai peralatan elektronik yang berkualitas. Ia selalu memastikan bahwa barang-barang yang dijualnya adalah produk yang terbaik dan tahan lama. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal, Dedi juga mempekerjakan beberapa orang yang memiliki kemampuan serupa dengannya. Dengan demikian, ia tidak hanya memberikan kesempatan bagi dirinya sendiri untuk berkembang,
tetapi juga membantu orang lain untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, keberhasilan Dedi tidak datang tanpa tantangan. Suatu ketika, ia menghadapi persaingan ketat dari beberapa toko elektronik besar yang mulai muncul di kota tersebut. Mereka menawarkan harga yang lebih murah dan pelayanan yang lebih cepat, membuat pelanggan mulai beralih. Dedi tidak putus asa. Ia tahu bahwa untuk bertahan, ia harus memiliki sesuatu yang berbeda. Ia mulai memberikan layanan pelanggan yang lebih personal, dengan memberikan garansi perbaikan dan selalu memastikan setiap pelanggan merasa puas. Selain itu, Dedi juga memutuskan untuk memperkenalkan konsep pelayanan yang lebih ramah lingkungan. Ia mulai mengajarkan kepada para karyawannya untuk mengolah barang-barang elektronik bekas menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dedi berusaha memberikan nilai lebih dalam setiap pelayanan, bukan hanya keuntungan finansial, tetapi juga dampak positif bagi masyarakat sekitar. Keberkahan yang ia rasakan datang dalam berbagai bentuk. Bisnisnya terus berkembang, pelanggan yang datang semakin banyak, dan ia merasa semakin dekat dengan tujuan hidupnya untuk memberikan manfaat bagi sesama. Dedi merasa bahwa usaha servis elektronik yang ia jalani bukan sekadar pekerjaan, melainkan sebuah panggilan hidup yang membawanya untuk menjadi lebih baik, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Namun, perjalanan Dedi masih panjang. Ia belum sepenuhnya puas dengan pencapaiannya. Setiap hari, ia merasa ada sesuatu yang lebih yang bisa ia lakukan. Dan, meskipun banyak hal telah berubah sejak pertama kali ia membuka toko servis elektronik kecil-kecilan, Dedi selalu mengingat nasihat pria tua itu, jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Demikianlah awal dari perjalanan Dedi dalam membangun usahanya, sebuah usaha servis elektronik yang tidak hanya memberi keuntungan materi, tetapi juga membawa keberkahan dalam hidupnya. Di bagian kedua nanti, kita akan melanjutkan kisah tentang bagaimana Dedi menghadapi ujian berat dalam perjalanan bisnisnya dan bagaimana ia terus bertahan. Setelah beberapa tahun menjalani usaha servis elektronik, Dedi merasa bahwa dia telah mendapatkan fondasi yang cukup kuat untuk mengembangkan bisnisnya. Toko kecil yang awalnya hanya melayani perbaikan elektronik, kini telah berkembang menjadi pusat layanan lengkap, menjual berbagai macam perangkat elektronik, serta menyediakan layanan perbaikan yang lebih profesional. Keberhasilan ini membawa rasa bangga, namun di balik itu, Dedi tahu bahwa dunia bisnis tidak pernah lepas dari ujian dan tantangan yang datang secara tak terduga. Pada suatu hari yang tampaknya seperti hari biasa, Dedi menerima kabar yang mengguncang bisnisnya. Salah satu toko elektronik besar di kota yang sudah lama menjadi pesaing utamanya, tiba-tiba saja mengeluarkan promosi besar-besaran dengan harga yang sangat murah. Mereka bahkan menawarkan perbaikan gratis untuk produk-produk yang dibeli dari mereka. Dedi tidak bisa menahan rasa kecewa dan frustrasi yang muncul. Selama ini ia bekerja keras untuk membangun kepercayaan pelanggan, memberi pelayanan yang maksimal, dan menjual produk berkualitas. Namun, dengan promosi besar-besaran tersebut, semua itu terasa seperti sia-sia. Pelanggan mulai beralih, dan omzet toko menurun drastis. Dedi merasa sangat tertekan. Setiap hari, ia terus memikirkan langkah apa yang harus diambil agar bisnisnya bisa bertahan. Ia mulai merasa bahwa mungkin usahanya sudah mencapai puncaknya dan saatnya untuk menyerah. Namun, saat Dedi sedang berada dalam keputusasaan, ia teringat kembali akan pesan yang pernah diberikan oleh pria tua yang dulu pernah membantunya. Gagal itu bagian dari perjalanan sukses. Dalam sekejap, ia sadar bahwa mungkin ini adalah ujian yang harus ia hadapi untuk bisa lebih berkembang lagi. Tanpa banyak berpikir, Dedi memutuskan untuk tidak menyerah. Ia mulai menganalisis dengan lebih jeli apa yang dapat ia perbaiki dari usahanya. Ia menyadari bahwa meskipun harga yang ditawarkan oleh pesaingnya sangat murah, ada satu hal yang tidak bisa mereka berikan, pelayanan yang personal dan perhatian terhadap kualitas. Dedi selalu berusaha memberikan layanan terbaik untuk setiap pelanggan, memperbaiki perangkat dengan hati-hati dan memastikan barang yang dijual memiliki kualitas yang terjamin.
Ia tahu bahwa keberkahan dalam usahanya bukan hanya datang dari keuntungan, tetapi juga dari kepuasan pelanggan. Dedi juga mulai mengambil langkah inovatif. Ia memutuskan untuk membuka layanan perbaikan di rumah pelanggan bagi mereka yang tidak bisa datang langsung ke tokonya. Dedi menyadari bahwa banyak orang yang lebih suka jika perangkat elektronik mereka diperbaiki di tempat mereka, terutama bagi yang sibuk bekerja atau memiliki keterbatasan waktu. Layanan ini disambut baik oleh banyak pelanggan setia yang merasa sangat terbantu. Tentu saja, Dedi tetap memastikan bahwa layanan ini diberikan dengan harga yang wajar dan tetap menjaga kualitas yang tinggi. Namun, ujian yang Dedi hadapi tidak berhenti hanya di masalah kompetisi. Setelah beberapa bulan mencoba berbagai inovasi, sebuah masalah besar muncul di luar dugaan. Salah satu dari karyawannya yang sangat Dedi percayai untuk mengelola bagian keuangan ternyata terlibat dalam praktik penipuan. Selama berbulan-bulan, karyawan tersebut mencuri sejumlah uang dari kas toko dan melakukan penipuan dalam laporan keuangan. Kejadian ini cukup menghebohkan dan menguras energi Dedi. Di tengah keputusasaannya, Dedi kembali merenung dan berpikir tentang apa yang harus dilakukan. Ia merasa sangat kecewa dan tidak menyangka bahwa orang yang sudah dipercaya akan berbuat seperti itu. Namun, daripada meratapi nasib, Dedi memutuskan untuk menghadapi masalah ini dengan kepala dingin. Ia melakukan investigasi mendalam, kemudian memutuskan untuk membawa masalah ini ke jalur hukum. Meskipun hati Dedi terasa hancur karena pengkhianatan tersebut, ia tahu bahwa langkah ini adalah hal yang benar untuk menjaga integritas dan kepercayaan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Proses hukum berjalan cukup panjang, tetapi Dedi tidak menyerah. Meskipun banyak yang berkomentar negatif tentang proses yang memakan waktu ini, Dedi tetap teguh pada pendiriannya untuk memastikan bahwa bisnisnya tetap bersih dan jujur. Ia percaya bahwa keberkahan akan datang jika ia tetap berpegang pada prinsip yang benar, tidak tergoda oleh jalan pintas atau pengorbanan moral. Di tengah tantangan yang datang bertubi-tubi, Dedi mulai merasakan kembali apa yang membuatnya terus bertahan, tekad dan keinginan untuk membawa keberkahan dalam setiap langkahnya. Ia mulai mengingat kembali ajaran ayahnya yang selalu berkata, "Jangan pernah mundur hanya karena satu kegagalan. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar." Ia pun mulai berbicara dengan karyawan-karyawannya, memberikan pelatihan tentang etika kerja yang baik, dan mengingatkan mereka akan pentingnya integritas dalam menjalankan bisnis. Tidak hanya itu, Dedi juga merencanakan sebuah kegiatan sosial untuk masyarakat sekitar sebagai bagian dari upaya membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan dan lingkungan. Ia mengadakan pelatihan gratis tentang cara merawat dan memperbaiki peralatan elektronik di rumah, serta memberikan diskon khusus untuk pelanggan yang datang dari keluarga kurang mampu. Kegiatan ini tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membuka peluang bisnis baru bagi Dedi, karena pelanggan yang merasa puas dengan bantuan yang diberikan, kemudian kembali untuk membeli produk dan menggunakan layanan servis dari toko Dedi. Dengan tekad yang kuat dan semangat yang tak pernah padam, Dedi perlahan-lahan mulai merasakan perubahan. Bisnisnya yang sempat terpuruk mulai bangkit kembali, meskipun tantangan masih ada. Ia tidak hanya merasakan keberhasilan dalam hal finansial, tetapi juga merasakan kebahagiaan dan ketenangan batin karena tahu bahwa usahanya memberikan manfaat bagi banyak orang. Dedi akhirnya menyadari bahwa setiap ujian yang ia hadapi adalah bagian dari proses yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bijaksana. Keberkahan yang ia rasakan bukan hanya datang dari keuntungan materi, tetapi juga dari kenyataan bahwa ia bisa memberikan manfaat bagi orang lain dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik. Usaha servis elektronik yang ia jalani, dengan segala tantangan dan cobaan, ternyata membawa keberkahan yang lebih dalam daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Di bagian ketiga nanti, kita akan melihat bagaimana Dedi akhirnya mencapai puncak kesuksesan dalam usaha servis elektroniknya, dan bagaimana ia terus menjaga prinsip yang sudah ia pegang teguh sejak awal. Seiring waktu berlalu, usaha servis elektronik Dedi yang semula dimulai dengan sebuah impian sederhana,
kini berkembang menjadi sebuah perusahaan besar yang dikenal luas di kota dan bahkan daerah sekitarnya. Dengan segala kerja keras, ketekunan, dan nilai-nilai yang ia pegang teguh, Dedi berhasil mengubah usahanya menjadi salah satu yang terdepan di bidang servis elektronik. Namun, meskipun bisnisnya semakin sukses, ia selalu mengingat dengan baik bahwa keberhasilan yang diraih harus tetap membawa keberkahan, bukan hanya keuntungan materi. Setelah melalui berbagai ujian dan rintangan, Dedi mulai merasakan kedamaian yang datang dengan pencapaian yang lebih tinggi. Keberhasilan tidak hanya dinilai dari pendapatan, tetapi juga dari seberapa banyak manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat dan seberapa banyak perubahan positif yang dihasilkan dari usaha yang ia jalani. Dedi telah membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa dengan prinsip yang kuat dan usaha yang tidak kenal lelah, segala sesuatu yang mungkin terlihat mustahil pada awalnya, bisa menjadi kenyataan. Pada suatu pagi yang cerah, Dedi memutuskan untuk melakukan evaluasi terhadap perjalanan bisnisnya. Toko dan layanan servis elektroniknya kini telah berkembang pesat. Dedi memiliki beberapa cabang di kota-kota besar, dan bisnisnya kini mempekerjakan lebih dari 100 orang. Namun, Dedi tidak pernah lupa akan perjalanan panjang yang telah ia tempuh untuk sampai di titik ini. Ia merasa bahwa perjalanan ini belum berakhir. Ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan, yakni memastikan bahwa usaha ini tetap menjaga integritas, kejujuran, dan keberkahan. Untuk itu, Dedi memutuskan untuk mengimplementasikan beberapa perubahan besar dalam cara ia menjalankan bisnisnya. Ia tidak hanya ingin meraih keuntungan, tetapi juga ingin memastikan bahwa usaha yang ia jalankan memberikan dampak positif yang lebih besar, baik untuk karyawan, pelanggan, maupun masyarakat. Salah satu langkah pertama yang ia ambil adalah mendirikan yayasan sosial yang fokus pada pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi anak-anak muda yang kurang beruntung. Dedi merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk memberi kembali kepada masyarakat yang telah mendukungnya selama ini. Melalui yayasan tersebut, Dedi menyediakan beasiswa untuk anak-anak yang ingin belajar tentang perbaikan elektronik dan teknologi. Ia percaya bahwa dengan memberdayakan generasi muda, ia bisa menciptakan peluang yang lebih besar untuk mereka, yang kelak akan mengubah hidup mereka dan keluarga mereka. Yayasan ini juga memberikan pelatihan keterampilan kepada orang-orang yang baru lulus sekolah, yang ingin belajar tentang industri elektronik dan servis perbaikan, sehingga mereka dapat memiliki keterampilan yang berguna untuk mencari pekerjaan atau bahkan membuka usaha mereka sendiri. Tidak hanya itu, Dedi juga terus berinovasi dalam bisnisnya. Ia memutuskan untuk membuka layanan servis elektronik berbasis teknologi digital yang memungkinkan pelanggan untuk mengakses layanan perbaikan secara online. Dengan adanya platform digital ini, pelanggan dapat mengirimkan perangkat elektronik mereka untuk diperbaiki, memantau proses perbaikan secara real-time, dan bahkan melakukan pembayaran secara online. Inovasi ini disambut hangat oleh pelanggan, karena mereka merasa lebih nyaman dan mudah dalam mengakses layanan yang Dedi tawarkan. Salah satu pencapaian terbesar Dedi adalah pada saat ia berhasil mengajak beberapa perusahaan besar untuk bekerja sama dalam hal pengolahan limbah elektronik. Di kota tempat ia tinggal, masalah limbah elektronik merupakan isu besar, dan Dedi merasa bahwa ini adalah kesempatan bagi bisnisnya untuk berkontribusi lebih dalam menjaga lingkungan. Bersama dengan beberapa perusahaan besar dan pemerintah, Dedi menciptakan sebuah program daur ulang elektronik yang memungkinkan masyarakat untuk membawa barang-barang elektronik lama mereka untuk didaur ulang secara profesional. Program ini tidak hanya memberikan solusi terhadap masalah limbah elektronik, tetapi juga memberikan keuntungan bagi Dedi dan perusahaan-perusahaan yang terlibat. Seiring dengan semakin besar dan berkembangnya bisnisnya, Dedi tetap mempertahankan prinsip yang menjadi dasar dari usaha yang ia jalankan, yaitu memberikan pelayanan terbaik dan menjaga keberkahan dalam setiap langkah. Ia tidak pernah terburu-buru untuk mengejar keuntungan besar dalam waktu singkat. Sebaliknya, ia selalu berfokus pada kualitas layanan, kepuasan pelanggan, dan dampak positif yang bisa diberikan kepada masyarakat. Pada suatu hari, Dedi diundang untuk berbicara di sebuah konferensi besar yang dihadiri oleh para pengusaha sukses dan tokoh-tokoh penting.
Ia diminta untuk berbagi kisah perjalanan bisnisnya dan bagaimana ia bisa mencapai kesuksesan yang luar biasa tersebut. Saat berdiri di atas panggung, Dedi mengingat kembali perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Saya tidak pernah membayangkan bahwa usaha servis elektronik ini bisa membawa saya sejauh ini. Tapi satu hal yang saya pelajari adalah bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang keuntungan materi, tetapi tentang bagaimana kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Keberkahan dalam hidup datang ketika kita bisa berbagi, membantu sesama, dan menjaga integritas dalam setiap langkah yang kita ambil, ujar Dedi dengan penuh keyakinan. Sambil menyampaikan pidatonya, Dedi juga menceritakan bagaimana ia mengatasi berbagai tantangan dalam perjalanan bisnisnya, mulai dari kegagalan, persaingan yang ketat, hingga ujian berat yang harus dihadapinya. Semua pengalaman itu, baginya, adalah pelajaran berharga yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan lebih siap untuk menghadapi masa depan. Usaha ini tidak hanya sekadar tentang saya atau bisnis saya, tetapi tentang orang-orang yang telah memberi saya kepercayaan. Tentang keluarga saya yang mendukung saya sejak awal, tentang karyawan saya yang bekerja keras bersama-sama, dan tentang pelanggan yang selalu setia. Keberhasilan ini adalah hasil dari kolaborasi, kerja keras, dan tentu saja, keberkahan yang datang dari Tuhan, kata Dedi, yang disambut tepuk tangan meriah dari para hadirin. Akhirnya, setelah semua yang telah ia capai, Dedi merasa bahwa ia telah mencapai puncak kesuksesan yang lebih dari sekadar keuntungan materi. Ia merasa bahwa hidupnya telah diberkahi dengan lebih banyak hal dari yang ia harapkan. Keberhasilan dalam bisnis hanya salah satu bentuk keberkahan yang ia terima, tetapi yang lebih penting adalah kepuasan batin yang datang dari memberi manfaat kepada orang lain. Dedi pun memutuskan untuk terus menjalankan usahanya dengan prinsip yang telah membawanya sejauh ini, integritas, pelayanan, dan keberkahan. Ia menyadari bahwa setiap langkah dalam hidupnya adalah bagian dari perjalanan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan dampak positif yang lebih besar kepada dunia. Begitulah kisah perjalanan Dedi, sang pengusaha sukses yang membangun usaha servis elektronik yang tak hanya mendatangkan keuntungan, tetapi juga membawa keberkahan bagi banyak orang. Sebuah kisah tentang perjuangan, ketekunan, dan nilai-nilai yang tetap dijaga meskipun badai menghadang. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keberhasilan sejati datang dari usaha yang tulus, prinsip yang kuat, dan hati yang selalu ingin memberi.